seperti apa kebaruan. Nah, kalau dari dokumen yang kita baca dan paparan tadi, ternyata isinya kan paket A, paket B, paket C. Nah, menurut pengetahuan kita bersama, paket A, B, C itu sudah sejak dulu ada, dan itu sebuah kewajiban program dalam mencerdaskan bangsa. Nah, kami ingin mendapat informasi yang lebih, ya, bagaimana sebenarnya paket ABC itu terkait dengan basisnya. Tadi dikatakan basisnya adalah life skill. Tadi saya menunggu Pak, kalau life skill berarti nanti ada komunitas-komunitas yang dididik itu terkait dengan tematik, holistik, integratif dan spasial. Maka setiap spasial, setiap kawasan, setiap daerah, setiap nagari atau apapun namanya, nanti akan berbeda-beda tema life skillnya, tapi tidak keluar gitu. Ya, life skillnya berbeda-beda. Misalnya di negara A, negara B, negara C sesuai dengan potensi. Ya. Yang dikemukakan hanya untuk mencapai supaya dapat tercapai wajib belajar 12 tahun, ya, karena sekarang masih 8,11 ya Pak. Jadi mungkin itu yang ini bertanya sekaligus memberikan masukan Pak Gati dan tim. Sebaiknya inovasi itu memang terkait dengan tujuan pembangunan akhir, ya. Tapi pelan-pelan dia akan mungkin diduplikasi atau direplikasi di tempat lain dengan sendirinya. Ya. Jadi tidak selalu kita anggarkan kalau tahun 2020 untuk kegiatan yang sama dananya sudah ada ya, 100 juta, 2021 100 juta, 2022 200 juta. Nah, karena ini dijadikan inovasi pada tahun ini, lalu dia meningkat menjadi 643 juta. Tapi programnya masih sama. Nah, tentu ini yang perlu kita efisienkan, ya, supaya efektif pula mencapai tujuan pembangunan. Kemudian yang kedua, bagaimana sebenarnya yang direncanakan tentang kerjasama antara nagari dan kabupaten? Karena ini kan ada MOU dengan nagari. MOU ditulis dalam MOU namanya apa maksudnya? MOU ya. Ada MOU dan kerjasama, berarti ada penandatanganan kerjasama. Nah, bagaimana karena di sini ada jaringan kerjasama yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan. Nah, seperti apa rencana yang dibuat untuk melibatkan semua stakeholder dalam program ini? Walaupun di sektornya mungkin pendidikan, tapi karena dia bertema basis life skill, menurut saya ini sudah bisa dilibatkan sebagai leading sektor berikutnya adalah industri. Kemudian mungkin operasi, karena dia berbasis life skill. Itu belum terbuka. Saya mohon penjelasan dari itu untuk itu, dan kepada Bapak atau dari nagari, saya mohon juga nanti informasinya apa yang sudah disiapkan, bagaimana ide ini bisa kita wujudkan, inovasi ini memang bisa realisasi dengan baik dan mencapai tujuannya. Kalau ada juga ibu atau bapak dari kelompok yang mengelola itu di lokasi di nagari, mohon juga nanti diberikan informasinya. Dan yang terakhir, bagaimana membuat PID supaya dia konsisten dari unsur yang kecil ini yang masuk ke pemberdayaan masyarakat atau kesuksesan bangsa, lalu bagaimana dia akan berkontribusi sesuai dengan harapan, dia akan meningkatkan IPM, bagaimana proyeksinya. Nah, tiga ini pertanyaan saya kembalikan ke Pak Seza atau langsung ke Pak Bupati. Apa yang di situ? Ya, silakan. Siapa Bapak Kadis Pendidikan ingin memberikan penjelasan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Izin berhenti kasih sedar kepada Ibu yang saya hormati. Terima kasih. Prinsip sudah dilakukan sebagai salah satu inovasi kita di Kabupaten Sidoarjo, yang pada prinsipnya ini tujuan utama adalah dalam rangka mengintervensi capaian UPN kita dari sisi harapan anak sekolah dan rata-rata anak sekolah. Permasalahan di kita adalah bahwa masyarakat yang tidak menyelesaikan pendidikan ini, terutama sekali yang usia di atas 21 tahun ke atas, ini memang memerlukan sedikit kreativitas kita, karena pada prinsipnya tantangan utama kita, kesulitan utama kita untuk mengajak masyarakat di atas 21 tahun ke atas yang belum menyelesaikan pendidikan dasar ini adalah tidak ada motivasi dan tidak ada keinginan, selalu akan terbentur kepada persepsi masyarakat. Pak, kok Anda mau jadi Pak Jokowi, Pak? Toh, melanjutkan sekolah. Kok Anda mau melamar PNS Pak? Untuk aku. Jadi merasa cukup. Ini tentu perlu kreativitas kita. Nah, di dalam program pembelajaran sinergi masyarakat, kita membuat bagaimana pendidikan kesetaraan ini menjadi lebih menarik bagi masyarakat. Salah satunya adalah tadi yang disampaikan kaitannya dengan life skill. Maka proses pembelajaran di PKBM, karena ini wajib dilaksanakan oleh pusat pembelajaran masyarakat PKBM, tidak seperti ketika PKBM ini melaksanakan proses pembelajaran untuk usia di bawah 21 tahun. Kalau usia di bawah 21 tahun, PKBM melaksanakan PAUD, TK, itu pemerintah pusat pun mengintervensi menyediakan bantuan nasional pendidikan. Untuk usia di atas 21 tahun, pemerintah pusat tidak mengintervensi. Tentu pemerintah daerah harus hadir dalam permasalahan ini. Sehingga ini menjadi menarik bagi masyarakat. Di kita memang yang pertama dengan dari kedua itu tadi 100 orang, tetapi sebenarnya ini punya dampak. Masyarakat lain yang belum masuk di 100 orang itu pun menjadi termotivasi, karena ternyata belajarnya tidak seperti yang dibayangkan, kayak orang tua disuruh sekolah ya pasti sulit. Maka ini menjadi menyatu dengan aktivitas masyarakat sesuai minatnya masing-masing. Maka ada dalam proses pembelajaran ini life skill itu kaitannya dengan memberikan bekal-bekal yang mereka menjadi minat atau saat ini sudah menjadi bagian dari mata pencaharian mereka. Maka kita juga gandeng balai latihan kerja sambil memberikan pembekalan terkait tukang las. Bersama dengan itu PKBM hadir terkait dengan ada juga pembekalan, ada yang membuka usaha berusok. Di saat-saat seperti itu, ini yang menyatukan beberapa aktivitas masyarakat ini ke dalam proses belajar mengajar. Ibu-ibu saat pembelajarannya ada saat-saatnya sambil mereka membuat kue di aktivitas-aktivitas seperti itu. Yang masyarakat petani kita juga melibatkan ketika Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan memberikan penyuluhan terkait penyadap karet, PKBM juga hadir di situ. Nah, ini yang menjadi daya tarik sehingga ini menjadi lebih menarik ketika umumnya masyarakat enggan untuk yang sifatnya persis seperti sekolah harus hadir, walaupun itu tetap ada, proses itu tetap ada, tetapi di hal-hal lain pola pembelajarannya tidak persis, maksudnya tidak hanya seperti proses belajar mengajar di kelas, tapi menyatu dengan aktivitas
ini pembekalan-pembekalan yang sifatnya kalau tadi disampaikan lebih ke memberikan keterampilan, memasak, menyaman, menjahit dan sebagainya. Kita gandeng, ada PLK, ada lain. Kemudian pemangku kepentingan yang lain yang bersinergi ini adalah sebelumnya kita hanya mengandalkan kesadaran pribadi-pribadi warga Banjar untuk mendaftar. Sekarang kita tidak seperti itu. Artinya di Pak Wali Nagari juga punya kewajiban mendaftar siapa saja dan mengajak. Kemudian di unsur yang lain juga kita melibatkan ketuakan, kita melibatkan BPN, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh lembaga di Nagari ikut bertanggung jawab mengajak warga yang belum menyelesaikan pendidikan dasar ini. Termasuk pemangku kepentingan yang lain, banyak dinas terlibat dalam hal ini karena mereka memberikan skill, keterampilan. Ada Perindah, berbagai macam program yang ada itu PKPM juga dengan warga belajarnya kita akses program-program tersebut. Mungkin sementara itu.